Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Dikawani dengan NIM 2115109011059 dari Prodi Penyuluhan Pertanian. Di sini saya akan membahas tentang konsepsi pendidikan anti korupsi yang juga akan dibahas oleh rekan kelompok saya, yakni oleh saudari Fatinu Zulfa Kismatul Rahma dengan NIM 2115109011053 dari Prodi Penyuluhan Pertanian. Next. Pengertian korupsi. Nah, mengenai korupsi, kita sudah tidak asing lagi di telinga kita, khususnya kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas lebih mendalam tentang pengertian korupsi. Nah, jadi korupsi di sini berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, dan corrumper, suatu kata Latin yang tua. Dari bahasa Latin itulah, maka di sini muncul kata corruption, korup, dan korupsi, yang kesemuanya secara harfiah artinya kebusukan, keburukan, ketidakjujuran. Nah, namun sering kata corruption sama artinya dengan penyuapan, menurut Hamzah 1984. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwadarminta di sini menjelaskan bahwa pengertian korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, menurut Suradi 2014. Next. Nah, dalam pengertian korupsi, menurut istilah-istilah, di sini ada beberapa macam istilah. Yang pertama, istilah korupsi di sini adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam-macam ragam, yang artinya di mana bervariasi menurut waktu, tempat, dan masa, atau encyclopedia American. Lalu istilah yang kedua tentang korupsi di sini adalah melakukan tindak pidana yang memperkaya diri sendiri yang secara langsung dan tidak langsung di sini merugikan keuangan atau perekonomian negara. Lalu istilah yang ketiga di sini, korupsi adalah penawaran atau pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap, menurut Suradi 2014. Next. Nah, sebelumnya kita lanjut ke pendidikan anti korupsi. Dalam istilah-istilah tersebut, padahal di ajaran Islam mengenai tentang larangan korupsi, di sini sudah ada sejak pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu Allah berfirman pada surah An-Nisa ayat 29, di mana yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Amwalakum bainakum bil batili illa takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, illa kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, mengenai pendidikan anti korupsi, di sini bisa dipandang sebagai inovasi pendidikan, di mana yang merespon kebutuhan masyarakat untuk menjadikan negara ini lebih maju dan tentunya bebas dari korupsi, menurut Rahmiati et al. 2015. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan anti korupsi? Nah, jadi pendidikan anti korupsi di sini adalah perpaduan antara pendidikan nilai dan pendidikan karakter.
di mana sebuah karakter yang dibangun di atas landasan kejujuran, integritas, dan keluhuran. Nah, pendidikan anti korupsi di sini bagi anak-anak penting ditanamkan sejak usia dini sebab mereka juga mempunyai potensi yang berpikiran negatif. Next. Tujuan pendidikan anti korupsi. Nah, dari korupsi tersebut di sini dalam pendidikan pasti memiliki tujuan, di mana tujuan dari pendidikan anti korupsi di sini adalah untuk membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas untuk membentuk posisi sipil anak didik dalam melawan korupsi. Nah, pembelajaran anti korupsi di sini bisa diterapkan baik secara formal maupun informal. Di tingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi ini dimasukkan ke dalam mata pelajaran menurut Teten Masuki dalam Harmoni 2014. Nah, melalui pendidikan anti korupsi di sini akan membangun karakter bangsa yang kuat, mandiri, berkualitas serta sehat yang akan dapat diwujudkan demi masa depan Indonesia. Walaupun dalam proses implementasinya harus tetap kritis, sebab dunia pendidikan juga tidak luput dari tindak pidana korupsi. Next. Konsep pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi di sini seharusnya sudah dikenalkan kepada anak sejak belajar tentang kehidupan, artinya sejak awal mulai dikenai nilai-nilai anti korupsi. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Next. Nah, selanjutnya tentang konsepsi pendidikan anti korupsi, saya akan serahkan kepada rekan kelompok saya yang akan dibahas lebih mendalam tentang konsep pendidikan anti korupsi oleh Saudari Fatinur Zulfa Kismatul Rahmah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang konsep pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan cara memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003. Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan juga pendidikan non-formal di masyarakat, menurut Yakin 2015. Maka untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Karena itu pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Masih di konsep pendidikan anti korupsi, jadi untuk pendidikan anti korupsi itu harus diberikan melalui pembelajaran sikap mental dan juga nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah. Sehingga untuk generasi baru di Indonesia diharapkan dapat memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi. Pendidikan anti korupsi yang diberikan di sekolah diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korupsi generasi sebelumnya. Tetapi hanya saja memberikan pendidikan anti korupsi bukan hal mudah, sebab bahkan lahirnya fenomena praktik korupsi itu juga berawal dari dunia pendidikan yang cenderung tidak mudah, tidak pernah memberikan sebuah mainstream atau paradigma berperilaku jujur dalam berkata dan juga berbuat, termasuk sekolah-sekolah di negeri ini. Kita masuk di implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam. Salah satu cara atau langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat adalah memberikan informasi serta perlunya edukasi akan nilai anti korupsi yang disampaikan melalui jalur pendidikan. Sebab pendidikan merupakan satu instrumen perubahan yang mengedepankan cara damai, menjauhkan diri dari tarik-menarik politik pragmatis, relatif sepi dari caci maki dan hujatan sosial, berawal dari pembangkitan kesadaran kritis serta sangat potensial untuk bermuara pada pemberdayaan dan transformasi masyarakat berdasarkan model penguatan inisiatif
manusia dan nuraniah untuk suatu agenda perubahan sosial. Sekarang kita masuk di implikasi dalam pendidikan agama Islam. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kurikulum, guru, dan juga pembelajaran. Nah, kurikulum. Pendidikan anti korupsi yang dimaksud di dalam kurikulum itu adalah program pendidikan anti korupsi yang secara konsepsional disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan konstekstual pada pembelajaran anti korupsi, yaitu dengan model pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua ada guru, di mana guru ini sangat berperan aktif ya terhadap siswa-siswa, dan di sini selain itu guru juga berperan sebagai mengenalkan fenomena korupsi dan juga esensi, alasan, dan konsekuensi bagi korupsi. Yang kedua juga mempromosikan sikap intoleran terhadap korupsi, mendemonstrasikan secara memerangi korupsi sesuai dengan koridor anak, dan juga memberikan kontribusi pada kurikulum standar dengan penanaman nilai, penguatan kapasitas siswa seperti berpikir kritis, tanggung jawab, penyelesaian konflik, dan juga yang lain-lain. Dan yang ketiga di sini ada pembelajaran, di mana pada proses pembelajaran ini diperlukan proses modeling. Artinya siswa atau anak itu dengan mudah untuk melakukan sesuatu perilaku tertentu dengan proses peniruan. Nah, model ini bisa dilakukan dengan siapapun, apakah itu orang tua, guru, maupun orang yang dikaguminya. Nah, maka dari itu pendidikan itu harus mampu menjadi benteng moral, dan sikap yang seharusnya ditanamkan itu adalah nilai-nilai anti korupsi seperti jujur dan bertanggung jawab. Nah, untuk sikap jujur dan bertanggung jawab dapat dikembangkan melalui kegiatan yang beragam seperti mengajak siswa membayar zakat, sedekah, infak, dan lain-lain. Sini yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, konsep pendidikan anti korupsi adalah ditekan pada peserta didik sejak dini dengan membiasakan hidup anti korupsi melalui pengenalannya gaya hidup anti korupsi, akibat korupsi, dan penanaman nilai-nilai ajaran agama ke dalam diri peserta didik. Yang kedua, implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam adalah yang pertama, kurikulum harus mengaitkan secara seluruh mata pelajaran pada nilai anti korupsi. Yang kedua, pembelajaran dengan pembiasaan dan keteladanan. Yang ketiga, guru harus mampu menjadi teladan, memberikan informasi tentang bahaya korupsi, dan membiasakan siswa untuk anti korupsi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mengucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.